Assalamualaikum guys, hai apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau kasih alur cerita film horor Indo yang berjudul Misteri Villa 666. Ya sebenarnya judul aslinya sih The Secret to Mystery of Villa 666. Tapi ya buat gampang aja kita bikin bahasa Indonesianya aja. Dan untuk filmnya sendiri nanti itu bakal bercerita tentang sekelompok cewek yang melakukan reuni di suatu villa. Dan villanya itu angker guys. Dan selain itu juga ada beberapa korban jiwa lah di tragedi villa ini. Oke, mungkin gak usah berlama-lama lagi ya, kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Film dibuka dengan diperlihatkan satu keluarga yang sedang dirampok. Nah, si perampok ini menghabisi semua anggota keluarga tersebut. Terus kita bakal dibawa ke beberapa tahun setelahnya, di mana di sana ada seorang cewek bernama Nina. Si Nina ini baru aja pulang dari Paris dan dia dikasih tugas sama kedua orang tuanya untuk mengurusi properti-properti mereka yang ada di Indonesia. Dan salah satunya adalah villa. Si Nina ini juga nggak lupa untuk mengajak ketiga sahabatnya untuk menginap di villa tersebut. Ya hitung-hitung sama reunian juga lah. Dan singkat cerita, saat udah sampai di villa tersebut, salah satu dari temannya Nina yaitu Wulan melihat penampakan sosok anak kecil di balik jendela. BTW si Wulan ini adalah penulis novel horor guys, dan dia juga bisa melihat sosok-sosok gaib. Sedangkan di sisi lain, Cherry yang udah masuk di dalam villa membuka foto yang ada di dinding yang tertutup sama kain putih. Yang ternyata foto yang digantung di dinding tersebut adalah foto keluarga yang ada di awal film tadi. Ketika Cherry memandangi foto tersebut, Cherry melihat darah keluar dari foto keluarga itu. Cherry pun ketakutan dan lari dari tempat itu, yang lalu dia ketemu sama Nina. Si Cherry ini terus marah-marah nih sama Nina, kenapa dia masang foto serem gitu di villa. Dan si Nina bilang kalau ayahnya emang nyuruh dia untuk tetap masang itu foto supaya ingat histori dari villa itu. Yang mana ternyata keluarga itu adalah keluarga pemilik villa itu sebelumnya. Di malam harinya saat akan memasak, Cherry menaruh 4 buah jeruk di dalam kulkas. Ketika mereka sedang mengobrol, Cherry menanyakan kabar dari Alex dan Donnie, yaitu sahabat-sahabat mereka juga. Tapi Wenny meminta agar mereka nggak usah membahas kedua cowok itu. Wulan lalu mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan cerita Nina saat di Perancis. Nina bercerita bahwa di sana dirinya udah dilamar sama pacarnya dan mereka akan segera menikah. Wulan dan Cherry bahagia banget mendengar hal tersebut. Sedangkan di luar villa, Mang Ujang mendengar suara burung gagak di pohon. Mang Ujang sendiri adalah orang yang menjaga villa milik Nina guys. Sedangkan saat tengah malam, Nina ini terbangun dari tidurnya dan dia membuka kotak surat peninggalan ibunya. Nina juga menunjukkan kotak itu kepada Cherry. Surat-surat itu adalah surat yang diberikan ayahnya Nina kepada ibunya Nina ketika masih pacaran dulu. Ketika Cherry udah tidur, Nina mengambil lagi kotak surat itu dan dia menemukan HP lama miliknya. Nina kemudian membawa HP lamanya ke dalam toilet dan membuka HP itu yang ternyata di dalamnya ada video guys. Video apa? Ya masih misterius ya. Cherry sendiri terbangun ya dari tidurnya dan melihat bahwa Nina udah nggak ada di sampingnya. Sedangkan Cherry sendiri lantas mencari Nina dan Nina tiba-tiba datang dan mengagetkan Cherry. Cherry sendiri kaget dan Nina minta maaf nih sama Cherry. Nina mengajak Cherry minum coklat panas dan saat itu Mang Ujang mengintip mereka dari balik pintu. Nina mengatakan pada Cherry jika suatu hari ada seseorang yang memberikan cincin kepadanya, berarti itu adalah bukti bahwa orang tersebut mencintai Cherry. Singkat cerita, pagi pun tiba. Wulan membangunkan Cherry dan mengatakan kalau Nina menghilang.
Lalu ketiga sahabat tersebut mencari di sekitar villa. Wulan mendengar suara misterius dan merasa ada yang mengikuti dirinya. Yang kemudian Wulan menemukan sandal jepit. Yang mana jejak dari sandal tersebut ukurannya sama dan ini sangat mencurigakan. Yang lalu karena Nina belum juga ditemukan, Cherry pengen banget untuk melaporkan kehilangan Nina ini ke kantor polisi. Sedangkan Wenny nggak setuju dengan ide tersebut dan mengatakan jika mereka belum bisa lapor jika hilangnya Nina belum 1 kali 24 jam. Wenny pun memutuskan untuk menunggu sampai besok pagi. Cherry lalu membuka kulkas dan merasa aneh karena jeruk yang ditaruhnya di kulkas tinggal 1. Yang mana kemudian saat dia memasak, Cherry mendengar suara Nina yang berkata kalau masakan Cherry pasti enak. Tanpa sadar Cherry menjawab dan dia melihat gak ada siapa-siapa. Sedangkan di sisi lain, Wulan yang ada di kamar ditemui oleh hantu Sally, yaitu hantu anak kecil yang dilihat dia saat pertama kali datang di villa itu. Hantu Sally ini menunjuk sesuatu kepada Wulan. Wulan lalu berjalan ke arah yang ditunjuk Sally dan Wulan membuka pintu kamar. Yang kemudian dia melihat sosok berjubah hitam dan tiba-tiba sosok berjubah hitam itu mencekik Wulan dan ternyata itu cuma mimpi. Saat makan malam, Wulan mengatakan jika mereka harus segera melaporkan hilangnya Nina ke kantor polisi. Karena hanya Wenny yang bisa nyetir, Wulan dan Cherry meminta Wenny yang pergi ke kantor polisi dan melaporkan kehilangannya Nina. Dan mereka berdua bakal tetap stay di villa itu untuk menunggu kepulangan Nina. Ya, barangkali aja Nina itu cuma keliling-keliling di hutan sekitaran villa. Kemudian Wenny ini datang dan mengatakan kalau kunci mobilnya hilang. Wulan mencari keluar dan Cherry mencarinya di dalam kamarnya Nina. Cherry lalu mendengar ada yang memanggilnya. Saat Cherry berniat mengecek dan membuka pintu, seperti ada yang mendorongnya ke dalam toilet. Cherry sendiri terkunci di dalam toilet ini, tapi untungnya nggak lama Cherry berhasil keluar. Di dalam kamar Cherry melihat jejak kaki di lantai dan melihat sebuah jeruk. Cherry mengambil jeruk tersebut dan jeruk itu mengeluarkan darah. Di luar, Mang Ujang tiba-tiba mendorong Wulan dan Wenny datang untuk memukul Mang Ujang. Wenny juga menemukan cincin Nina di jarinya Mang Ujang. Wenny membawa Mang Ujang ke dalam villa dan mengikatnya. Wenny pun bertanya nih kepada Mang Ujang dari mana dia mendapatkan cincinnya Nina. Karena si Mang Ujang ini kayak ada keterbelakangan mental gitu ya guys. Cherry bertanya secara halus di mana keberadaan Nina. Mang Ujang lalu menjawab jika Nina sudah mati. Hantu Sally datang menemui Wulan dan menyuruh Wulan pergi dari villa itu. Saat Wulan ingin mengajak Cherry pergi, Sally menunjuk sesuatu di belakang Wulan. Yang ternyata itu adalah hantu Nina. Nina menunjukkan cincinnya yang udah nggak ada dan mematahkan jari di mana cincin itu terpasang. Karena sebelumnya cincin Nina ditemukan di jarinya Mang Ujang, Wulan menganggap bahwa pelaku dari pembunuhan Nina adalah Mang Ujang. Tiba-tiba Wulan ini tahu kalau Mang Ujang berhasil kabur. Wulan mencari-cari Mang Ujang, namun sosok berjubah hitam muncul dan langsung menusuk Wulan. Ketika terbangun dari tidurnya, Cherry melihat cincin Nina terpasang di jarinya. Karena takut, Cherry berusaha melepaskan cincin tersebut. Lalu hantu Nina muncul di hadapan Cherry dan saat Cherry ingin memegang jarinya Nina, Nina menghilang dan Cherry menjerit ketakutan. Yang mana tak lama kemudian Wenny datang mengajak Cherry pergi dan mengatakan kalau Wulan udah menghilang. Mereka pun mencari-cari Wulan dan ternyata Wulan udah meninggal guys. Wenny mengatakan bahwa Mang Ujang lah pelaku dari pembunuhan Nina dan juga Wulan. Yang lalu Wenny ini mengajak Cherry untuk melapor ke kantor polisi. Sesampainya di mobil, Cherry kembali lagi ke dalam villa untuk mengambil kotak surat peninggalan ibu Nina. Namun hantu Nina muncul dan melarang Cherry untuk pergi. Karena ketakutan, Cherry kemudian melompat dari jendela. Cherry dan Wenny pun bersiap pergi tapi dihadang oleh hantunya Nina.
Weni yang gak peduli akhirnya menabrakkan mobilnya ke sosok Nina tersebut. Tapi sayangnya mobilnya malah menabrak pohon dan mobilnya gak bisa digunakan lagi. Dan dengan terpaksa Cherry dan juga Weni kembali ke dalam villa. Cherry mengambil air mineral di dalam kulkas untuk Weni yang sedang terluka. Tapi Cherry merasa aneh karena jeruk di dalam kulkas masih tersisa satu. Padahal Cherry kan udah memotong jeruk terakhir. Kemudian Cherry ingat kalau Nina pernah mengatakan padanya jika ada yang memberikan cincin kepada Cherry, itu berarti orang itu sangat menyayangi dirinya. Cherry kemudian berpikir mungkin aja alasan kenapa hantu Nina mencegah Cherry pergi dari villa itu adalah karena Cherry membawa kotak surat peninggalan ibunya. Cherry berjalan dengan agak pincang ke mobil untuk mengambil kotak itu dan saat Cherry membuka kotak surat, dia menemukan HP lama milik Nina yang lalu dia melihat isi dari HP itu. Cherry lalu terkejut banget ketika melihat video Weni dengan Alex di HP lama tersebut guys. Tiba-tiba Weni memukul Cherry dari belakang dan saat tersadar Cherry udah terikat. Weni berkata kepada Cherry bahwa Nina udah menghancurkan hidupnya. Dulu ketika mereka mengadakan acara pesta di villa tersebut, Wulan yang sedang mabuk berat akhirnya pingsan. Yang kemudian Alex ini memanfaatkan momen tersebut guys. Alex membawa Weni ke kamar dan tentunya kalian tahulah apa yang dilakukan Alex selanjutnya. Tapi nggak cuma itu guys, yang bikin Weni sangat membenci Nina adalah bukannya menolong Weni saat itu, Nina malah merekam kejadian tersebut guys. Dan videonya disebar-sebarin, yang mana hal ini juga menyebabkan Weni jadi gagal nikah sama pacarnya. Weni juga mengaku bahwa dia yang telah membunuh Nina dan juga Wulan, yang mana dia mengkambing hitamkan Mang Ujang dan memasang cincinnya Nina di jari Mang Ujang saat dia memukul Mang Ujang dari belakang. Weni sebenarnya nggak ingin membunuh Cherry, tapi karena Cherry udah mengetahui kedoknya, yang mau nggak mau Weni ini harus menghabisi Cherry. Tapi sayangnya Cherry ini berhasil kabur, yang lalu tiba-tiba Cherry terjatuh dan tak sengaja menemukan tempat Nina dikubur. Weni menemukan Cherry, yang lalu dia menghabisi Cherry. Hantu Sally tiba-tiba muncul dan menunjuk sesuatu di belakang Weni, yang ternyata ada Mang Ujang di situ. Weni yang ingin menusuk Mang Ujang malah tertusuk oleh pisaunya sendiri. Weni pun mati dan film ini pun selesai. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Misteri Villa 666. Dan kalau kalian nonton full movie-nya, aku yakin banget nih kalian pasti udah bisa nebak plot twist film ini di pertengahan film guys. Karena plot twist-nya emang udah ketara banget lah. Oke, mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.